Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 02 dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Industri dengan anggota saya Akbar Kurniawan Prasetyo dengan NPM 156. Saya Mukhrisatul Mabdul Latin NPM 164. Saya Gayatri Aida Rahmadina NPM 182. Saya Abdur Rafiq NPM 183. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang soal dari jam henti. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan soal dan di bawah ini merupakan data pengamatan waktu kerja secara kumulatif. Untuk elemen kerja A1 sama dengan 12, terusnya sampai elemen kerja E5 yaitu 462. Untuk kelonggaran waktu allowance diestimasikan sebesar 5% untuk melepaskan lelah, 6% delay, dan 8% untuk kebutuhan pribadi. Elemen-elemen kerja C merupakan elemen kerja yang sepenuhnya dilaksanakan oleh mesin, diasumsikan normal. Sedangkan elemen kerja A, B, D, dan E merupakan kegiatan loading atau unloading, di mana dalam hal ini performance kerja operator atau rata-rata dinilai 10% di bawah normal. Selanjutnya, berdasarkan data indeks yang ada, tercatat pula bahwa operator untuk kegiatan semacam ini akan dibayar sebesar 17.500 per jam. Dari data yang tadi akan kita hitung, yang pertama yaitu standar waktu kerja jam per 200 unit produk. Yang kedua ada standar output kerja unit produk per jam. Yang ketiga ada standar upah kerja rupiah per 200 unit produk. Dan yang keempat yaitu menghitung jumlah pengamatan yang seharusnya dilaksanakan dalam studi ini. Digunakan untuk elemen kerja C. Confidence levelnya 95% dan derajat ketelitiannya adalah 7%. Untuk mengganti A dengan NPM terakhir Anda dan B adalah dengan NPM nomor 2 dari belakang. Bila A dan B 0, maka A-nya diganti 2 dan B-nya diganti 8. Untuk penyelesaiannya yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan 8. Untuk cara merubah tabelnya, yaitu caranya adalah B1 dikurangi A1 sampai seterusnya hingga E5. Untuk yang pertama, kita akan mencari keseragaman data untuk setiap elemen kerja. Itu pada elemen kerja A, yaitu X bar sama dengan sigma X per N, sama dengan 12 plus 13 plus 16 plus 14 plus 16 dibagi 5, yaitu diperoleh nilai 14,2. Selanjutnya kita akan mencari standar deviasi dengan rumus akar dalam kurung sigma X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N min 1 sehingga diperoleh nilai 1,79. Setelah itu kita mencari standar deviasi X dengan rumus standar deviasi dibagi akar N yang menghasilkan 0,8. Lalu dicari batas kontrol atasnya dengan rumus X bar ditambah 3 standar deviasi. 3 dikali standar deviasi X menghasilkan 16,6 dan untuk batas kontrol bawahnya X bar dikurangi 3 dikali standar deviasi X yang hasilnya 11,8. Kesimpulannya adalah semua data siklus pengamatan elemen kerja A berada dalam batas kontrol. Selanjutnya untuk elemen kerja B, caranya sama seperti elemen kerja A. Yang pertama untuk mencari rata-ratanya yaitu ditambahkan semua jumlahnya lalu dibagi dengan N, N-nya sama dengan 5, jadi hasilnya 21. Lalu untuk standar deviasinya setelah dihitung hasilnya 1,58 dan untuk standar deviasi X itu 0,71.
Lalu kita hitung batas kontrol atasnya, dan setelah dihitung hasilnya adalah 23,13, dan untuk batas kontrol bawahnya hasilnya 18,87. Untuk kesimpulannya berarti semua data siklus pengamatan elemen kerja B berada dalam batas kontrol. Dan yang terakhir, dan elemen kerja C, yaitu semua data di siklus pengamatan dalam elemen kerja C adalah sama. Jadi semua data pengamatannya berada dalam batas kontrol. Selanjutnya elemen kerja D. Sama seperti elemen A dan B, yaitu ada X bar sama dengan sigma X per N, yaitu didapatkan hasilnya 13. Lalu mencari standar deviasinya, rumusnya masih sama, didapatkan nilai 4,18. Dan standar deviasi sigma X-nya didapatkan 1,87. Untuk batas atasnya, rumusnya X bar ditambah 3 kali standar deviasi X, didapatkan 18,61. Dan batas bawahnya didapatkan 7,39. Lalu kesimpulannya, semua data siklus pengamatan elemen kerja D berada dalam batas kontrol, kecuali siklus pengamatan keempat. Lalu ada elemen kerja E, rumusnya masih sama, yaitu sigma X per N. Didapatkan nilai 71 dibagi 5, yaitu 14,2. Standar deviasinya didapatkan nilai yaitu 2,17. Dan untuk mencari BKA, dapatkan menghitung standar deviasi X-nya didapatkan 0,97. Lalu BKA-nya didapatkan 17,11. Dan batas bawahnya ada 11,29. Kesimpulannya yaitu semua data siklus pengamatan elemen kerja E berada dalam batas kontrol, kecuali siklus pengamatan ke-1. Lalu ada standar waktu kerja, jam per 200 unit produk. Diketahui, performance kerja operator yaitu 10% di bawah normal, dan allowance-nya ada 5%, ditambah 6%, ditambah 8%, jadi 19%. Waktu siklus A yaitu ada 12 tambah 13 tambah 16 tambah 14 tambah 16 dibagi 5. Lalu dikali 0,01, yaitu performance kerjanya. Didapatkan nilai 0,142. Lalu ada waktu siklus P-nya, dapatkan nilai 105 dibagi 5 dikali 0,01, yaitu dapatkan 0,21 menit. Lalu waktu siklus C-nya, dapatkan 150 dibagi 5 dikali 0,01 sama dengan 0,3 menit. Lalu waktu siklus D-nya dapatkan 45 dibagi 4 karena jumlah datanya itu ada 4. Jadi dibagi N-nya sama dengan 4. Lalu dikali 0,01 dapatkan 0,113 menit. Lalu waktu siklus E-nya ada 60 dibagi 4 kali 0,01. Sama seperti waktu siklus D, datanya ada 4, jadi N-nya sama dengan 4. Didapatkan 0,15 menit untuk waktu siklus E-nya. Untuk selanjutnya yaitu yang kita cari yaitu waktu normal, di mana rumus waktu normal yaitu waktu siklus dikali dengan performance per menitnya. Yaitu waktu yang kita cari yang pertama itu waktu normal A, yaitu waktu siklus A dikali dengan performance menghasilkan 0,1278 per menit, dengan waktu normal B menggunakan rumus yang sama menghasilkan 0,189 menit. Waktu normal C yaitu menggunakan rumus yang sama menghasilkan 0,3 menit. Waktu normal D juga menghasilkan 0,102 menit. Waktu normal E menghasilkan 0,0135 menit. Untuk total waktu normal sendiri yaitu ada waktu normal A ditambah waktu normal B ditambah waktu normal C ditambah waktu normal D dan juga E. Dengan total 0,732 menit atau 0,122 jam. Nah, yang selanjutnya yaitu ada waktu standar, di mana waktu standar sendiri yaitu waktu normal dikali dengan 100% dikurangi allowance dengan satuan jam per unit, dengan waktu normal yang sudah kita hitung tadi yaitu 0,122 dikali 100 dibagi 100 min 19%, dengan hasil 0,151 jam per unit. Untuk standar waktu kerja jam per 200 unit yaitu 0,151 dikali dengan 200 dengan total 30,2 jam per 200 unit.
Kesimpulannya yaitu waktu standar yang diperlukan oleh operator untuk membuat 200 unit produk adalah 30,2 jam. Untuk standar output kerja dengan satuan unit produk per jam dengan rumus 1 per WB sama dengan menghasilkan 6,623 atau disimpulkan menjadi 7 unit produk per jam. Untuk kesimpulannya sendiri, output standar yang dihasilkan oleh operator adalah sebanyak 7 unit produk per jam. Untuk yang kita cari selanjutnya itu ada standar upah kerja atau rupiah per 200 unit produk. Dengan yang kita ketahui adalah dalam 1 jam dihasilkan 7 unit produk dengan upah tenaga kerja yang kita tentukan di awal di soal 17.500 per jam, sehingga piece work rate-nya yaitu 17.500 dibagi 7 menghasilkan 2.500 per unit. Untuk 200 unit produk sendiri menghasilkan total upah kerja yaitu 500.000 per 200 unit. Kesimpulannya yaitu standar upah kerja yang akan didapatkan oleh operator adalah 500.000 jika menghasilkan 200 unit produk. Jumlah pengamatan elemen kerja. C, diketahui confidence levelnya 95%, derajat ketelitian 7%, dengan K-nya itu 2. X di sini 30 dikali dengan 5 yaitu 150 dengan X kuadratnya 900 kali 5 sama dengan 4.500. Untuk mencari jumlah pengamatannya yaitu rumusnya K per S dikali dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi dengan sigma X kuadrat. Lalu dikuadratkan. Dengan hasil yaitu 0 atau disimpulkan menjadi 1. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu jumlah pengamatan yang telah dilakukan sebanyak N5 kali sudah sesuai dengan syarat minimal jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan yaitu 1 kali. Sekian dari kami dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.